Ya, seperti yang kita duga kemarin, 1 kali 24 jam ternyata ada upaya untuk jalur diplomasi dan itu yang dikatakan setidaknya oleh pihak Iran. Mereka membuka diri untuk jalur negosiasi termasuk salah satunya adalah gencatan senjata dengan Israel dan mungkin inilah yang mungkin masih tetap ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kira-kira apakah Amerika akan turun tangan untuk menekan Israel menerima hal tersebut atau justru akan membiarkannya kembali dalam peperangan? Oke, so faktor penggerak market masih tetap berkisar kepada geopolitik walaupun kalau kita lihat dari perkembangan data ekonomi juga sebenarnya ada data yang mungkin akan tetap menjadi sorotan utama dan terutama itu kaitannya dengan data nanti malam. Tapi kita lihat dulu dari masalah ketidakpastian geopolitik ini ada 3 poin yang mungkin akan menjadi sorotan utama yang termasuk juga proses ke depannya. Oke, yang pertama dari pihak Iran. Mereka membuka diri untuk jalur negosiasi, siap untuk gencatan senjata dengan Israel, dan termasuk juga lanjutkan pembicaraan nuklir dengan Amerika. Tapi masalahnya adalah tidak semudah itu. Israel mengatakan bahwa mereka masih tetap ingin berperang, dan salah satu upaya yang mungkin sedang dicoba atau sedang dituju adalah menargetkan terbunuhnya pemimpin Iran. Jadi bagi mereka, perang akan berhenti dengan sendirinya kalau ternyata pemimpin Iran tersebut tewas terbunuh. Nah, tapi satu sisi kita juga sudah sempat mendapatkan sinyal dari Trump yang mengatakan bahwa dia mencegah kepada Netanyahu untuk mengincar pemimpin Iran. Dan kita belum tahu apakah nantinya ini akan terus berkutat di masalah peperangan atau kita akan ketemu di titik tengah dan akhirnya terjadilah kesepakatan untuk gencatan senjata. Di sisi lain, terkait dengan apa yang disarankan oleh Amerika dalam ini Donald Trump, dia mengingatkan bahwa sebaiknya Iran segera masuk ke meja perundingan dan mencatatkan atau menandatangani kesepakatan bersama Amerika. Ini saya rasa sebagai jalur tengah yang menurut saya mungkin akan menjadikan atau melibatkan Amerika sebagai mediator sekaligus juga mungkin semacam pemaksa untuk Israel. Karena sampai detik ini kelihatannya kita masih tetap lihat ada perkembangan terbaru bahwa Israel masih berupaya untuk menekan Iran. Sementara di sisi lain juga ada kabar terbaru yang saya dapatkan, Israel mengatakan atau mengklaim lebih tepatnya mendeteksi adanya semacam peluncuran rudal balistik dari Iran. Jadi kita akan lihat apakah ini akan menjadikan kisruh yang baru apa tidak. Yang jelas bagi saya ini sebetulnya sinyal yang bagi sebagian besar trader mungkin sangat dinantikan, yaitu kaitannya untuk meredam emosi ataupun ketegangan yang ada di sisi geopolitik, sehingga kalau misalkan ternyata Iran sudah membuka diri seperti itu, kuncinya tinggal di Amerika karena peran Amerika di situ adalah untuk menekan kepada Israel menerima klausul perdamaian ataupun bahkan gencatan senjata. Jadi pada dasarnya bagi saya ini sudah sesuai dengan skema yang kita sudah bahas dari sejak awal minggu ini, yaitu kaitannya dengan kemungkinan kita akan beralih fokusnya kepada FOMC meeting di hari Rabu nanti. Jadi di geopolitik bisa dikatakan reda untuk saat ini. Kalau misalkan dalam 1 kali 24 jam lagi sampai nanti malam ternyata didapatkan ada kecenderungan untuk perang berkelanjutan, maka kemungkinan semua skema yang terjadi pagi ini mungkin akan berubah di malam hari. Jadi tetap waspada dengan kondisi ketidakpastian tersebut. Tentunya itu akan mengisarkan safe haven masih akan tetap menjadi tujuan. Termasuk yang paling sensitif adalah terkait dengan harga minyak. Ya, kita masih menunggu apakah ini akan terjadi kelanjutan karena pagi tadi juga sempat kita dengarkan ada klaim terkait dengan kebakaran ataupun dengan korban beberapa kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Nah, kunci utamanya ternyata di Selat Hormuz. Kalau ternyata Selat Hormuz ini ditutup oleh Iran, maka waspadalah, itu kemungkinan gangguan pasokan terhadap minyak itu akan sangat-sangat sensitif. Sehingga akhirnya tujuannya adalah harga minyak akan melonjak mengenaikan dan mungkin kita akan lihat lewat di atas $77. Kemudian yang jelas safe haven masih bisa mengenaikan. Jadi tetap standby kalau itu yang terjadi. Tapi selama tidak ada keputusan untuk menutup Selat Hormuz, kemudian juga Iran sudah mulai membuka diri untuk jalur diplomasi, maka saya rasa kita tinggal tunggu saja respon atau reaksi dari Israel. One day atau mungkin suatu saat atau suatu waktu di antara 1 atau 2 hari ke depan, saya rasa Israel akan ikuti apa yang diinginkan oleh Trump. Nah, di sisi lain, terkait dengan pembicaraan nuklir antara Amerika dan Iran, saat ini kita belum tahu apakah agenda yang akan dilakukan atau tanggal berapa. Tapi yang jelas, Trump mengusulkan minggu ini. Minggu ini berarti bisa saja besok, bisa saja nanti malam, bisa saja sampai ke hari Jumat atau bahkan di akhir pekan. Jadi hati-hati, kemungkinan event ini masih tetap akan kita nantikan. Tapi pada dasarnya dengan klausul yang katakanlah mungkin ini pembicaraan damai atau mungkin mengarah ke pembicaraan damai, termasuk membicarakan terkait dengan rencana gencatan senjata,
saya rasa ini dampaknya adalah positif untuk cooling down market. Harusnya kita akan dapatkan kenaikan di indeks saham, risk asset, dan negatif untuk safe haven. Tapi yang terjadi untuk saat ini, bisa dibilang hampir semua market mayoritas sedang wait and see. Jadi bagi saya, kemungkinan market atau investor secara keseluruhan tetap menunggu dengan status dari geopolitik ini. Tapi dengan catatan, kalau ternyata pembicaraan nuklir nantinya sukses, kemungkinan barulah Trump akan bergerak untuk meyakinkan Israel menerima gencatan senjata. Ya, walaupun sampai saat ini masih tetap memanas, tapi pada dasarnya ini sudah melangkah searah lebih baik untuk kemungkinan tanda-tanda meredanya geopolitik. Tapi, kenapa kita harus melihat dari sisi lain? Karena posisi yang juga masih tetap tidak menentu adalah kaitannya dengan dampak dari geopolitik tersebut. Nah, ternyata menyebar luas dengan pernyataan G7 yang mengatakan terkait dengan apa yang terjadi pada Israel dan Iran. Mereka mengatakan secara konsisten bahwa Iran tidak layak atau tidak bisa, atau bahkan tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan atau memiliki senjata nuklir. Alasannya bagi mereka juga masih melihat bahwa ini faktor keadilan dan juga mengatakan bahwa mereka masih melihat bahwa Israel punya hak untuk mempertahankan diri. Jadi yang difokuskan adalah keamanan Israel. Kalau misalnya kita perhatikan dari pernyataan tersebut, terkesan bahwa pihak ataupun negara-negara anggota G7 berpihak kepada Israel. So, saya agak khawatir dengan pernyataan ini justru akan memicu konflik yang lebih berkepanjangan, terutama dari Iran sendiri. Kalau ternyata mereka mendapati dengan negara-negara lain lebih mendukung atau lebih cenderung mendukung kepada Israel, ya kita khawatirkan bahwa konflik masih tetap akan panas untuk beberapa waktu ke depan. Tapi seandainya, katakanlah mungkin Trump dalam hal ini sebagai pemimpin Amerika mengambil jalur tengah lalu kemudian memaksa semua pihak duduk dalam meja negosiasi, maka kemungkinan ini semua bisa diredam. So, yang saya akan waspadai ke depan adalah dampak dari ketegangan geopolitik yang terbaru kalau misalkan sampai ini mengganggu kepada Selat Hormuz. Karena mau tidak mau itu akan mengganggu pasokan secara global. Di sisi lain, Jepang justru cemas dengan harga minyak yang mengalami kelonjakan kenaikan. Jadi selain adanya potensi geopolitik yang berkelanjutan, juga dicemaskan tuh harga minyak. Lonjakan harga minyak, teman-teman, sebagai catatan, kalau memang ternyata Selat Hormuz itu ditutup, maka akan sangat fatal karena itu akan gangguan pasokan minyak secara global. Dan imbasnya tentunya harga minyak akan relatif lebih tinggi, melonjak lebih besar daripada harga kemarin. Bahkan JP Morgan sudah sempat memberikan prediksinya mereka, kalau sampai perang ini berkelanjutan, maka waspada dengan kemungkinan harga minyak akan naik lagi ke level $100. Jangankan posisi $100, dengan posisi kenaikan ke $80 pun, memberikan efek kepada inflasi yang dikhawatirkan akan mendorong kepada inflasi kembali. Dan ini berarti lagi-lagi kembali kepada titik dasar sewaktu Trump pertama kali dilantik di bulan Januari 2025. Jadi pada dasarnya dengan kondisi seperti ini, saya rasa Trump tidak akan tinggal diam. Apalagi dia berupaya untuk menekan Fed supaya turunkan suku bunga. Dengan kondisi seperti ini, harga minyak naik bukan hanya bermasalah bagi Jepang yang merupakan importir minyak ataupun energi terbesar di dunia. Ya, mau tidak mau sebagai importir berarti akan sangat dipengaruhi dengan perkembangan yang terbaru dari geopolitik. Kalau harganya naik, lalu kemudian inflasi mengalami kenaikan, maka yang paling memungkinkan untuk terjadi adalah bank sentral atau dalam ini BOJ belum tentu akan menaikkan suku bunga lebih lanjut karena inflasi yang terjadi bukan di trigger ataupun bukan dipicu oleh menaiknya ataupun meningkatnya permintaan domestik atau konsumsi domestik, melainkan karena inflasi yang terdorong oleh harga energi atau kenaikan harga energi. So, ini akan kembali lagi ke fase di tahun lalu, di mana BOJ mendapati bahwa harga yang terjadi atau kenaikan harga yang terjadi itu tidak disertai atau tidak dilandasi oleh permintaan atau konsumsi domestik yang lebih kuat. Nah, pada dasarnya juga termasuk kalau misalkan kita lihat dari sisi Federal Reserve. Jadi saya rasa kalau memang ternyata Trump masih menginginkan suku bunga lebih rendah, maka dia harus sedemikian rupa menekankan supaya perang berhenti sehingga akhirnya minyak kembali pulih atau lebih tepatnya kembali turun. Kalau itu terjadi, maka minimal dia punya keleluasaan untuk kembali menekan Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve untuk segera menurunkan suku bunga. Nah, kira-kira apakah ini akan terjadi atau efektif di pertemuan ini? Saya rasa belum tentu. Kita masih akan melihat ini bergulir sampai ke bulan Juli dan juga data-data ekonomi yang masih ditunggu oleh para pelaku pasar. Nah, sementara dari keputusan BOJ tadi pagi,
Sepertinya kita sudah dapatkan keputusan yang sangat jelas di situ. Suku bunga dipertahankan dan itu sesuai ekspektasi, tidak ada respon ataupun reaksi yang mencolok. Tapi yang paling disoroti adalah terkait dengan rencana taper, rencana pengurangan pembelian JGB atau Japanese Government Bond. Ya, kalau misalkan seperti ini, kelihatannya dengan jumlah yang akan dikurangi sampai ke Januari bulan Maret ataupun Januari-Maret 2027, Anda bisa lihat situ secara bertahap dikurangi 400 miliar yen untuk periode kuartal atau setiap kuartalnya sampai Januari-Maret 2026. Kemudian 200 miliar yen kembali itu akan dilanjutkan dengan pengurangan di periode April sampai Juni 2026. Pada dasarnya, dengan pengurangan pembelian JGB atau Japanese Government Bond ini berarti menandakan juga bahwa mereka tidak tergesa-gesa untuk melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Salah satunya, mereka melihat juga ada perlambatan ekonomi sehingga mengakibatkan dampak kepada inflasi yang relatif lesu. Nah, kalau inflasi lesu, ini menandakan bahwa tingkat konsumsi ataupun tingkat, ya katakanlah mungkin pembelian dari warga ataupun domestik, kecenderungannya relatif lebih lemah. So, kalau kita korelasikan dengan apa yang terjadi pada harga minyak tadi, maka kalau misalkan pun inflasi terlihat naik dalam beberapa bulan ke depan, maka itu salah satunya adalah disebabkan oleh kenaikan harga energi, bukan kenaikan konsumsi domestik. Padahal, UEDA beberapa kali selalu mengatakan bahwa mereka atau bank sentral akan menaikkan suku bunga kalau inflasinya naik, atau dengan kata lain stay di 2%, dan itu adalah diakibatkan atau didorong oleh permintaan domestik, bukan kenaikan harga akibat kenaikan bahan bakar. So, kita akan lihat di sini setidaknya dari sejak sekarang sampai kemungkinan bulan Januari 2026, kelihatannya pasar memperkirakan BOJ tidak akan menaikkan kembali suku bunga. So, dampaknya seperti apa? Yen yang jelas kemungkinan akan berpotensi melemah, dan itu berarti USD Japanese Yen atau USD JPY berpotensi mengalami kenaikan kembali. Nah, kalau begitu, potensi yang terjadi mungkin ke depannya kita masih tetap harus memperhatikan terkait dengan inflasi secara global. Sementara itu, dari sisi lain juga terkait dengan perdagangan antara hubungan antara Amerika dan China. Tentunya ini kaitannya dengan apa yang disepakati di pertemuan London kemarin, itu menjadi tanda tanya besar bagi seluruh pelaku pasar. Setelah kita tahu dari bulan lalu bahwa China memang sepakat untuk membiarkan atau memberikan akses ekspor dari rare earth minerals, tapi catatannya adalah mereka hanya membatasi sampai 6 bulan. Jadi kalau kita lihat dengan korelasi tersebut, ya sangat wajar kalau ternyata Amerika mulai gerah, dan akhirnya mereka juga mempersiapkan plan B yang berupa pelarangan lebih lanjut atau pelarangan lebih luas terkait dengan teknologi utama. Dan ini kaitannya dengan mesin pembuat chip yang kemungkinan akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan kalau seandainya kesepakatan London itu batal atau sama sekali gagal terlaksana. So, saya rasa ini sudah kita bahas juga ya, bahwa ada kemungkinan kecenderungannya kesepakatan apapun di antara kedua negara itu masih bisa fail di tengah jalan. Kalau itu terjadi, kita belum lihat ada agenda untuk memperpanjang deadline yang sejauh ini dari sejak sebelum pertemuan London itu digagas di bulan Juli, tapi kemudian dimundurkan ke bulan Agustus 2025. Jadi kalau misalkan tidak diundur lagi, ya otomatis sesuai dengan deadline, kemungkinan kita akan melihat ada semacam konflik yang mungkin kembali memanas. Kalau itu yang terjadi, berarti kita lagi-lagi diliputi oleh kekhawatiran ataupun ketidakpastian dari masalah tariff. So, negatif for risk asset, tapi positif untuk safe haven. Nah, sementara untuk ekonomi kalender malam ini, tolong perhatikan retail sales dari Amerika yang diperkirakan akan turun dari 0,1 menjadi minus 0,5%. Kalau datanya tersebut memang relatif lebih rendah daripada ekspektasi, maka kita bisa pastikan emas bisa berbalik naik di malam hari. Tapi sebaliknya, kalau datanya jauh lebih kuat daripada ekspektasi, misalkan 0%, itu akan sangat menekan kepada harga emas. Di sisi lain, after malam ini, semua akan langsung terfokus kepada FOMC besok, sehingga kemungkinannya kalau kita perkirakan respon ataupun reaksi market kelihatannya agak relatif terbatas, karena mereka mau tidak mau membatasi agresivitas sampai nanti pertemuan FOMC hari Rabu.